Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Kamelia Zahra dengan NIM 411911010 akan melakukan presentasi proposal judul skripsi saya dengan judul Pengaruh Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Audit Tenur terhadap Audit Delay. Studi pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini saya susun berdasarkan peta konsep sebagai berikut, yaitu latar belakang sampai dengan metode penelitian. Untuk latar belakang, mengapa saya memilih judul tersebut? Pertama adalah berkembangnya pasar modal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kurang lebih 800 emiten telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, di mana perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk perbandingan yang telah diaudit paling lambat 90 hari setelah tanggal akhir tutup buku kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Kemudian masih terdapat emiten yang mengalami keterlambatan publish laporan keuangan. Melansir dari CNBC, terdapat 91 emiten belum mengungkapkan atau mengumumkan laporan keuangan sesuai batas waktu pada tahun 2022, meskipun batas waktu pengumuman laporan keuangan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Untuk rumusan masalah, penelitian ini rumusan masalahnya adalah untuk melihat bagaimana faktor berupa reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, dan audit tenur dalam mempengaruhi audit delay, yang kemudian berlanjut ke tujuan penelitian. Dari penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor berupa reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, dan audit tenur dalam mempengaruhi audit delay di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Mengapa saya memilih sektor kesehatan? Karena melansir dari Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Bapak Margo Yuwono, menyatakan bahwa sektor yang paling tumbuh pada saat krisis COVID-19 adalah sektor kesehatan, yaitu sektor ini tumbuh sektor ini tumbuh 11,56% pada tahun 2020, jauh lebih tinggi daripada sebelum krisis pandemi COVID-19 di tahun 2019 sebesar 8,69%. Untuk manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, terutama terkait reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, audit tenur dalam mengenai audit delay. Kemudian manfaat praktis terbagi untuk perusahaan, pembaca, dan penulis. Untuk perusahaan diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu. Manfaat praktis untuk pembaca diharapkan mampu memberikan pemahaman maupun insight baru kepada pembaca atau pengguna informasi keuangan terkait faktor yang dapat menyebabkan audit delay. Dan untuk penulis, manfaat praktisnya adalah mampu menjadi pengembangan ilmu penerapan akademik, terutama terkait faktor berupa reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, dan audit tenur dalam mengaruhi audit delay. Batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini memilih penelitian ini menggunakan penelitian oleh Jessica Valentina Hutahian tahun 2021 sebagai artikel referensi dengan faktor yang diteliti berupa reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, audit tenur dalam pengaruh audit delay pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan 2021. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya setelah batasan masalah yaitu kajian teori. Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan dan teori agensi, di mana teori kepatuhan menurut Lunenburg tahun 2012 adalah diidentifikasi dengan adanya peran manajemen untuk melibatkan seluruh organisasi guna atau untuk mengikuti hal tertentu atau perintah dari pihak yang berwenang. Menurut Kelman tahun 1958, adanya tingkat kepatuhan ditandai dengan individu yang melakukan tindakan untuk menguntungkan diri, menghindari hukuman, atau melakukan ketaatan hukum karena pengaruh dari efek sosial. Dalam penelitian Jura dan Teguh tahun 2021 disebutkan terdapat keuntungan jika perusahaan mematuhi regulasi atau peraturan terkait pengumuman publikasi laporan keuangan, yaitu mendapat citra baik di mata publik. Hal ini berlaku untuk perusahaan maupun untuk akuntan. Dan sejalan dengan teori agensi, menurut Jensen dan McLean tahun 1976, teori agensi diartikan sebagai adanya hubungan antara pihak pemberi wewenang dengan yaitu prinsipal dengan pihak penerima wewenang yaitu pihak manajemen.
Di sini terdapat tanggung jawab pihak manajemen sebagai pihak pengelola dana, dan terdapat tuntutan transparansi oleh investor atau pihak eksternal sebagai pemberi dana sebagai pemberi dana. Adanya perbedaan kepentingan tersebut mengharuskan adanya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator untuk mengurangi risiko masalah yang dapat terjadi. Setelah kajian teori, berlanjut ke kajian literatur terkait reputasi auditor sampai dengan audit tenur. Pertama, untuk reputasi auditor diukur dengan mengkategorikan kantor akuntan publik atau KAP yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan Big Four. Menurut Jessica Valentina Hutahian tahun 2021 serta Jura dan TU tahun 2021, tidak terdapat pengaruh antara reputasi auditor dengan audit delay. Hal ini tidak sama atau tidak sejalan dengan penelitian Meini dan Wulandari tahun 2020 serta Mahmudah, Iriani, dan Utomo tahun 2020, di mana mereka menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara reputasi auditor dengan audit delay. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri diukur dengan total aset yang dinilai lebih stabil ketimbang tingkat penjualan dan harga saham yang beredar, di mana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh supply dan demand di pasaran. Dalam penelitian Jura dan Teo tahun 2021 serta Safitri dan Triani tahun 2021, terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Sementara menurut Mahmudah, Iriani, dan Utomo tahun 2020, Jessica Valentina Hutahian tahun 2021 serta Putran Wiloko tahun 2017 tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Selanjutnya adalah opini auditor. Opini auditor sendiri merupakan pendapat auditor atas atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat atau opini auditor ini terdiri dari wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Opini auditor dalam penelitian Jura dan TU tahun 2021 serta Putran Wiloko tahun 2017 menyatakan tidak terdapat tidak terdapat pengaruh antara opini auditor dan audit delay. Sementara menurut Handoyo dan Maulana tahun 2019 serta Natonis dan Cahadi tahun 2019 terdapat pengaruh antara opini auditor dengan audit delay. Audit tenure merupakan lamanya kerjasama auditor dengan perusahaan yang diauditnya atau perusahaan klien. Hal ini diatur atau lamanya masa kerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.01/2008, yang dimana dinyatakan bahwa pemberian jasa audit dapat dilakukan oleh akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama 6 tahun berturut-turut. Audit tenure dalam penelitian Jura dan TU tahun 2021 serta Jessica Valentina Hutahian tahun 2021 tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay, sementara hal sebaliknya disampaikan oleh Ulfa dan Ardiana tahun 2021, di mana dinyatakan bahwa audit tenure memiliki pengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya adalah audit delay. Audit delay adalah lamanya periode penyelesaian audit yang diukur dari akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit ditandatangani. Selanjutnya, setelah dari kajian literatur, kita ke pengembangan hipotesis. Berikut adalah hipotesis saya, di mana dapat dilihat reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, opini auditor berpengaruh terhadap audit delay, dan audit tenure berpengaruh terhadap audit delay. Reputasi auditor yang diukur dengan mengkategorikan kantor akuntan publik terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan KAP Big Four diduga mempunyai atau memiliki pengaruh terhadap audit delay karena KAP atau kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan Big Four memiliki sumber daya yang lebih kompeten, profesional, serta kualitas audit yang lebih baik. Dalam penelitian Mahmudah, Iriani, dan Utomo tahun 2020 disampaikan pula bahwa KAP yang terafiliasi dengan Big Four memiliki sumber daya yang lebih kompeten, profesional, dan memiliki jam terbang lebih tinggi, serta proses dan kualitas audit yang lebih baik, sehingga berpengaruh terhadap audit delay. Untuk ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset, di mana hal ini dianggap mampu mengaruhi audit delay karena ukuran perusahaan yang besar dipercaya memiliki pengendalian internal yang lebih baik, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk merekrut auditor berkualitas, serta memiliki tekanan untuk mematuhi regulasi atau peraturan terkait pengumuman laporan keuangan. Dalam penelitian Jura dan TU tahun 2021, ukuran perusahaan dianggap mampu mengaruhi audit delay karena
perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang cukup untuk merekrut auditor berkualitas, memiliki pengendalian dan pengendalian internal teknologi yang lebih baik, serta memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan terkait publikasi laporan keuangan dan tekanan untuk melaporkan kinerja perusahaan kepada masyarakat. Opini auditor yang diukur dengan cara membedakan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian dan perusahaan yang tidak yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian dianggap dapat mempengaruhi audit delay. Mengapa? Karena hal ini opini auditor dianggap dapat mempengaruhi audit delay karena perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian menganggap ini sebagai good news atau sinyal baik sehingga hendak memberikan hasil tersebut kepada publik secepatnya, sementara perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian biasanya melakukan konfirmasi ulang dengan auditor dan melakukan negosiasi dengan auditor terkait hal tersebut atau opini auditor tersebut. Dalam penelitian Naturis dan Chahadi tahun 2019, terdapat pengaruh antara opini auditor dengan audit delay karena perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian biasanya akan melakukan konfirmasi ulang auditor dan negosiasi sebelum melakukan publikasi laporan keuangan mereka atau laporan keuangan perusahaan tersebut. Audit tenur yang diukur dengan bedakan perusahaan yang telah diaudit oleh KAP yang sama-sama 3 tahun berturut-turut dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP yang sama-sama 3 tahun berturut-turut dianggap dapat mempengaruhi audit delay. Hal ini karena KAP yang telah menjalin kerjasama yang cukup lama dengan kliennya dianggap telah memahami kegiatan serta operasi bisnis, pengendalian internal, dan dokumen dari kliennya tersebut. Dalam penelitian Ufana Ardiana, audit tenur dianggap mampu mempengaruhi audit delay karena perusahaan atau KAP yang telah menjalin kerjasama yang lama dengan perusahaan di auditnya telah memahami operasi bisnis, kegiatan bisnis, dokumen, serta pengendalian internal dari perusahaan kliennya tersebut. Selanjutnya, setelah pengembangan hipotesis adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian, pertama untuk jenis data sekunder, sumber data yaitu data arsip berupa data perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan penetapan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dan penarikan sampel menggunakan metode teknik purposive sampling. Untuk pengolahan data adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Untuk penetapan sampel menggunakan teknik non-probability sampling karena tidak terdapat kesempatan yang sama pada populasi berupa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi sampel, di mana menarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling karena sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria tertentu tersebut antara lain perusahaan sektor kesehatan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia tahun 1981 sampai dengan 2019 dan telah mempublikasi atau mengumumkan laporan keuangannya sampai dengan tahun 2019 dan sampai tahun 2021. Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda karena hendak menguji lebih dari satu variabel bebas atau independen terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat menggunakan alat pengolahan data berupa SPSS. Selanjutnya metode penelitiannya adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi. Jika di mana signifikansi besar dari 0,05, maka diasumsikan data berdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat tolerance dan variance inflation factor atau VIV. Jika toleransi besar dari 0,1 dan VIV kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat masalah waktu dalam penelitian. Hal ini akan dilihat dengan melakukan uji Durbin-Watson. Dan terakhir, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan atau varians pada
persamaan regresi linear pada model regresi. Dan uji hipotesis akan dilakukan analisis regresi linear berganda seperti yang telah saya sebutkan. Hal ini dilakukan atau menggunakan analisis regresi linear berganda karena hendak menguji lebih dari satu variabel bebas atau independen, hendak diuji pengaruhnya terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat, dan kemudian dilakukan uji T di mana hendak melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, dan H1 diterima jika T hitung besar dari T tabel. Sekian presentasi seminar proposal dengan judul pengaruh reputasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, audit tenure terhadap audit delay, studi pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021 oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.